Fenomena aneh terjadi di kerajaan Amarasta. Raja telah menikah dengan 50 wanita. Namun tak satu pun dari mereka yang melahirkan anak laki-laki. Padahal usia raja sudah tua, ia harus segera memiliki putra mahkota. Seluruh petinggi kerajaan dikumpulkan untuk membahas masalah ini. Mereka sepakat untuk memilih raja selanjutnya dengan cara kuno. Bukan lagi menantikan keturunan melainkan dengan sayembara. Siang itu petinggi kerajaan mengumumkan sayembara. Isinya adalah barang siapa yang bisa menangkap burung legendaris pipit biru, maka ia akan menjadi Raja Amarasta selanjutnya. Sontak sayembara itu telah membakar ambisi seluruh pemuda Amarasta. Mereka berbondong-bondong berburu pipit biru. Itu adalah burung langka, hidup di lingkungan keras, susah dicari, dan perlu kesabaran. Tak heran jika burung itu dijadikan simbol keperkasaan dan kemuliaan. Namun seorang pemuda bernama Gusten tidak tertarik. Ia lebih memilih bermalas-malasan di rumah. Gara-gara sayembara itu Gusten kehilangan uangnya. Para preman telah merampas uang Gusten untuk biaya berburu pipit biru. Tapi siapa sangka, tiba-tiba seekor burung pipit memasuki jendela kamarnya. Burung itu berwarna biru dan memancarkan cahaya tipis. Gusten tak menyangka jika burung itu malah mendatanginya sendiri. Tapi Gusten terlanjur malas karena kehilangan uang. Gusten tidak tertarik dengan pipit biru apalagi menjadi raja. Pipit biru kemudian terbang ke arah kantong milik Gusten. Keajaiban terjadi, kantong itu penuh dengan uang. Gusten tak menyangka burung itu tidak hanya langka tapi juga ajaib. Ia bisa mengabulkan suatu permintaan. Pikiran Gusten berubah, menjadi raja bukan pilihan buruk. Ia pasti akan segera mendapat kekayaan yang luar biasa banyak. Gusten bergegas membawa pipit biru ke hadapan raja. Namun bukan ucapan selamat atas keberhasilan menemukan pipit biru. Gusten malah dianggap seperti orang gila. Tidak ada orang istana yang melihat pipit biru. Mereka melihat tangan Gusten kosong melompong. Akhirnya Gusten menyadari bahwa hanya dirinya yang bisa melihat pipit biru. Gusten kemudian minta uang lagi kepada pipit biru. Namun burung itu menolak. Gusten bingung padahal tadi burung itu bisa memberinya uang. Mimpi Gusten untuk menjadi kaya raya gagal. Keesokan harinya Gusten punya ide. Ia meminta kepada pipit biru untuk mengubahnya menjadi orang lain. Gusten menyamar menjadi preman yang suka merampas uang. Secara ajaib pipit biru mengabulkannya. Gusten berpikir jika dia tidak bisa memiliki kekayaan raja, mungkin dia bisa mencurinya. Gusten menyelinap ke dalam ruang rahasia istana. Ia mengambil guci emas. Sialnya tentara kerajaan memergoki Gusten. Tapi hal mengejutkan terjadi. Tentara itu malah menyapanya dengan ramah. Tentara itu mempersilahkan Gusten masuk ke sebuah ruangan. Kejutan besar menanti di sana. Para preman-preman dari seluruh kerajaan Amarasta berkumpul. Mereka makan-makan dan berpesta. Gusten baru menyadari, ternyata preman-preman itu dipelihara oleh tentara kerajaan. Pantas saja selama ini mereka selalu bebas beraksi tanpa jeratan hukum. Gusten kemudian pulang ke rumah. Ia kesulitan membuka guci emas itu. Pipit biru kemudian membentangkan sayapnya. Cahaya biru tipis keluar dari bulunya. Guci itu terbuka. Terdapat gulungan rahasia di dalam guci itu. Gusten heran dengan pipit biru. Kadang ia mau mengabulkan permintaan, kadang tidak. Secara mengejutkan pipit biru berbicara kepada Gusten. Ia berkata, "Aku hanya akan memberikan sesuatu yang memang seharusnya menjadi hakmu. Aku pernah memberikanmu uang, padahal itu memang uangmu yang dirampas. Aku hanya mengembalikannya saja. Sekarang kau harus membaca gulungan itu. Karena itu seharusnya hakmu juga." Gusten terkejut sekaligus bingung dengan pipit biru yang tiba-tiba berbicara. Gusten kemudian membaca isi gulungan itu. Itu adalah surat wasiat istri kedua Raja Amarasta. Raja sebenarnya telah memiliki anak laki-laki dari istri kedua. Namun istri kedua bukan keturunan bangsawan. Itu adalah aib bagi keluarga istana. Kelahiran anak istri kedua disembunyikan oleh seseorang. Raja tidak pernah tahu telah memiliki anak laki-laki. Gusten menutup surat itu. Ia tahu maksud pipit biru. Gusten adalah anak raja yang disembunyikan. Permintaan yang dikabulkan pipit biru adalah apa yang seharusnya menjadi hak Gusten. Itu artinya Gusten adalah orang yang dimaksud dalam surat wasiat. Termasuk mengetahui persekongkolan antara preman dan tentara. Gusten bingung dengan apa yang ia harus lakukan selanjutnya. Pipit biru menjelaskan jika kerajaan Amarasta dalam bahaya besar. Gusten harus bertindak sebelum kekacauan terjadi. Ia bisa memanfaatkan haknya sebagai putra mahkota untuk menghentikan semua ini. Namun alih-alih mengambil tindakan, Gusten malah kabur meninggalkan pipit biru. Ia tidak tertarik terlibat dalam politik. Ia hanya menginginkan kekayaan. Gusten lari hingga keluar benteng kota. Ia berada di sebuah semak-semak. Gusten mengamati ada sesuatu yang aneh di luar benteng. Gusten melihat meriam-meriam besar. Astaga, itu adalah tentara kerajaan musuh.
Mereka bersekongkol dengan para preman dan pengkhianat kerajaan. Seseorang ingin menggulingkan raja. Para pemuda juga banyak yang pergi keluar kerajaan. Ditambah raja tengah sibuk mencari penggantinya. Amarasta dalam kondisi lemah. Sebentar lagi perang akan meletus. Amarasta akan tumbang. Gusten merasa ngeri dan takut. Ia bergegas memberitahu pihak istana. Sialnya keberadaan Gusten diketahui musuh. Gusten dianggap mata-mata. Ia ditangkap dan dipenjara. Di penjara itu Gusten hanya bisa menyesali tindakannya. Ia menyadari keselamatan Amarasta lebih penting daripada menjadi kaya. Gusten menangis dan merasa bersalah. Di saat putus asa mulai membayangi Gusten, Pipit Biru tiba-tiba muncul di hadapannya. Gusten meminta maaf pada Pipit Biru. Ia akan mengambil haknya sebagai putra mahkota. Menyelamatkan Amarasta lebih penting daripada apapun. Seketika cahaya biru kuat terpancar dari burung itu. Gusten dan Pipit Biru lenyap dari penjara. Mereka berpindah tempat menuju istana Amarasta. Gusten dan Pipit Biru muncul di hadapan raja. Pipit Biru kini menampakkan diri. Semua orang terkejut dengan kehadiran Gusten yang muncul tiba-tiba. Lebih-lebih Pipit Biru sang legenda juga di sana. Tidak ada waktu lagi untuk berdecak kagum. Gusten menuntut haknya sebagai Raja Amarasta selanjutnya. Gusten juga menunjukkan surat wasiat yang telah ia temukan. Semua sudah jelas Gusten adalah raja selanjutnya. Kekuasaan segera berpindah tangan kepada Gusten. Kini ia Raja Amarasta yang baru. Gusten berkata pada seluruh petinggi kerajaan, Amarasta sedang dalam ancaman besar. Musuh segera menghancurkan seluruh ibu kota. Namun Gusten punya rencana besar. Ia dan para petinggi kerajaan menemui musuh di medan perang. Bukan suatu diplomasi atau negosiasi. Gusten malah memilih menyerah kepada musuh. Semua orang kaget, semua orang bingung. Apa-apaan ini? Mereka mempertanyakan keputusan Gusten yang fatal dan sembrono. Tak lama setelah itu istana segera diduduki oleh musuh. Mereka berpesta pora, makan-makan, dan merayakan kemenangan. Tampak pula pengkhianat kerajaan dan para preman ikut dalam selebrasi. Gusten tersenyum, rencananya berhasil. Kemenangan musuh hanya berlangsung bagaikan kedipan mata. Alih-alih menguasai Amarasta, para musuh mendadak tumbang satu persatu. Seketika ruang perjamuan dipenuhi tubuh-tubuh tak bernyawa. Mereka makan makanan beracun. Pipit Biru telah meracuni semua makanan itu. Gusten paham kondisi Amarasta sedang lemah. Apalagi internal kerajaan juga masih kacau. Lawannya bukan hanya pihak dari luar, melainkan dari dalam kerajaan sendiri. Tak mungkin menghadapi musuh dari luar dengan kondisi seperti ini. Gusten telah memenangkan perang ini tanpa darah dan keringat. Lebih-lebih ia juga berhasil membersihkan internal kerajaan. Gusten tidak hanya menjadi raja yang baru melainkan kekuatan baru. Ia optimis dapat membawa Amarasta ke arah yang lebih baik. Namun Gusten masih penasaran. Ia bertanya kepada Pipit Biru, kenapa dari awal Pipit Biru tidak menampakkan diri di hadapan raja? Pipit Biru menjawab, karena motivasi Gusten untuk menjadi raja pada saat itu. Bukan karena ketulusan dan tanggung jawab, melainkan karena kekayaan. Gusten akhirnya paham, kekuasaan yang tangguh harus dibangun dari niat yang jujur, bukan dari kilau emas atau gemerlap mahkota. Pipit Biru pamit kepada Gusten. Ia akan kembali ke Amarasta saat menemukan calon raja selanjutnya. Gusten tidak bisa selamanya bergantung pada kekuatan Pipit Biru. Kekuatan raja sejati terletak pada tanggung jawab dan pengabdiannya. Tamat.